Bismillahirrahmanirrahim. Ananda, ini materi komponen utama sistem komputer. Jadi, setiap sistem komputer mengalami operasi pengolahan data. Ini adalah 3 tahapan dasar dalam pengolahan data. Yang pertama, masukan atau input. Ini adalah kondisi data dimasukkan ke dalam sistem komputer. Selanjutnya yang kedua adalah pemrosesan atau processing. Ini adalah kondisi data diolah atau diproses untuk menghasilkan informasi. Dan yang ketiga, keluaran atau output. Ini adalah kondisi data yang berubah menjadi informasi yang dapat ditampilkan. Ini adalah siklus pengolahan data yang sudah dikembangkan. Jadi dari 3 tahapan dasar yang tadi ditambahkan 3 lagi tahapannya menjadi yang pertama organization, ini tahap pengumpulan data. Terus input, memasukkan data ke dalam komputer melalui alat input. Processing, ini adalah tahap memproses data menggunakan alat pemroses. Distribution, ini adalah tahap distribusi output kepada pihak yang menginginkan informasi. Dan output ini adalah tahap menghasilkan informasi dari data yang sudah diolah. Dan storage ini adalah proses perekaman hasil pengolahan ke media penyimpanan. Jadi Ananda bisa dilihat di sini ada 2 panah yang berlawanan. Ini maksudnya adalah panah tersebut menunjukkan hasil pengolahan yang dapat disimpan di storage dan dipergunakan untuk proses atau pengolahan data selanjutnya. Jadi bisa disimpan atau diolah lagi. Komponen dalam sistem komputer terdiri dari hardware perangkat keras, software perangkat lunak, dan brainware pengguna. Hardware atau perangkat keras adalah komponen dari komputer yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan manusia yang berfungsi mendukung proses komputerisasi. Jadi hardware ini bisa kita lihat wujud fisiknya. Next. Hardware berdasarkan fungsinya terdiri dari yang pertama, unit masukan, unit pemrosesan, dan unit keluaran. Kita bahas dulu unit masukan. Unit masukan ini terdiri dari peralatan input langsung dan peralatan input tidak langsung. Maksudnya, peralatan input langsung adalah input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses. Contoh yang pertama adalah keyboard. Alat input yang menggunakan keyboard adalah teleprinter terminal, mesin pembayaran, dan mesin ATM. Jadi ada keyboardnya di sini. Next, pointing device. Contohnya adalah mouse, light pen, dan teknologi layar sentuh. Selain keyboard dan pointing device, contoh yang lain adalah scanner. Next, peralatan input tidak langsung. Contohnya adalah key to card, key to tape, dan key to disk. Ini nggak ada gambarnya. Next, unit pemrosesan. Unit pemrosesan, contohnya yang pertama adalah CPU. CPU ini terdiri dari beberapa komponen. Di antaranya unit kendali, unit aritmatika, logika, dan register memori. Next, ini adalah Ini adalah main memory. Main memory ini media penyimpanan dengan daya muat yang lebih besar. Ini ada RAM dan ini ada ROM. Next, unit keluaran. Nih Ananda lihat gambarnya. Pengolahan data akan menghasilkan keluaran, bisa berupa tulisan, gambar, suara. Ini yang 2 ini namanya hard copy device. Alat yang digunakan mencetak tulisan dan gambar pada media kertas atau film. Ini adalah printer dan ini adalah plotter. Next, yang ini adalah soft copy device. Alat yang digunakan menampilkan tulisan dan gambar pada media perangkat lunak yang berupa sinyal elektronik. Nih, ada video display, ada speaker, headphone, ada proyektor. Next, yang ketiga, ini adalah drive device. Perangkat lunak yang mengatur bagaimana perangkat keras berperilaku. Ini ada tape drive dan ada disk drive. Software atau perangkat lunak adalah bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat.
karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer untuk menjalankan suatu perintah. Jadi, tanpa adanya software ini, komputer tidak bisa menjalankan perintah apapun dari pengguna. Klasifikasi software yang pertama berdasarkan jenisnya, terdiri dari sistem operasi, contohnya Windows, bahasa pemrograman, contohnya PHP dan Java, program aplikasi, ini yang kita pelajari, misalnya untuk presentasi dan akuntansi, contohnya ada Microsoft Word, Microsoft Excel. Next, ada program bantu namanya, ini aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, contohnya dalam memformat flash disk, mengkompres file. Ini contohnya adalah Norton Utility, antivirus, dan WinRAR. Next, berdasarkan distribusinya. Yang pertama, freeware. Free, gratis ya. Jadi dapat dimiliki gratis, contohnya Opera, Foxit, Reader. Next, adware. Ad ini adalah iklan, berarti ini bisa didapatkan secara gratis, tapi dengan adanya iklan yang muncul di komputer user, contohnya adalah Go Player. Next, spy. Spy ini kan pemantau mata-mata, berarti ini perangkat pengintai ya, yang digunakan biasanya oleh hacker untuk memantau pengguna komputer. Next, malware. Ini menggambarkan program yang bertujuan menyerang dan merusak sistem, dan virus itu sebagai Trojan Horse. Next, open source. Open source ini contohnya adalah Firefox dan VLC Player. Jadi software yang kode sumbernya dapat dibuka dan diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan, ini namanya open source. Next, shareware. Ini digunakan untuk keperluan tertentu dan biasanya dapat dibagikan gratis, contohnya Avast, Photoshop, dan Microsoft Office. Next, yang ketiga komponennya adalah brainware atau pengguna. Jadi brainware adalah manusia yang terlibat dalam pemakaian serta pengaturan sistem di dalam perangkat komputer. Jadi komputer ini tidak akan bisa dioperasikan tanpa adanya campur tangan manusia. Berarti peran manusia ini sangat penting dalam komputer supaya bisa digunakan dan dioperasikan dengan baik. Oke, ada beberapa macam brainware di sini. Yang pertama adalah programmer. Nih, programmer. Programmer berarti programmer ini adalah orang yang mampu membuat program. Next, operator berarti orang yang menjalankan programnya. Teknisi. Jadi kalau misalnya ada yang rusak komputernya, berarti teknisi lah orang yang bekerja melakukan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap maintenance-nya dari permasalahan yang ada pada komputer. Desain grafis, desainer grafis. Ini orang yang mahir membuat produk grafis melalui perangkat komputer. Dan yang terakhir adalah database administrator, orang yang bertanggung jawab mengelola dan mengatur database. Oke, apa hubungan antara hardware, software, dan brainware? Apa hubungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware? Oke, hardware komputer akan menjadi mesin yang tidak bermanfaat jika tidak dilengkapi oleh software. Jika hardware dan softwarenya telah ada, tapi tidak terdapat brainware si pengguna untuk mengoperasikannya, maka tidak akan memiliki fungsi atau tidak beroperasi. Jadi, hardware, software, dan brainware ini tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Manusia atau brainware yang memasukkan softwarenya ke hardware atau perangkat komputernya. Setelah program tersimpan di dalam komputer, maka komputer baru dapat bekerja untuk membantu menyelesaikan persoalan atau pekerjaan manusia. Jadi intinya, hardware tidak akan dapat bekerja tanpa software dan brainware. Ketiga komponen ini saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain.